Ya, 20. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, nggak apa-apa ya, silakan buat pertanyaan. Nanti dikasih waktu buat bertanya. Jangan banyak-banyak. Selanjutnya ini akan disampaikan terkait zakat ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Iwan Hadiana STMT. Pak, saya udah Gus Gus Iwan agak untuk menyampaikan tentang materi zakat 20 menit dari sekarang. Siap, terima kasih. 10.20 ya, jadi saya selesai 10.40. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Suatu kehormatan bagi saya duduk di antara satu ustadz, satu ustazah. Sebenarnya kata sesepuh secara umur, tapi secara hierarki adalah muda gitu. Pak Unang itu politik identitas gitu. Politik identitas. Jadi saya pun sekarang ingin melabelkan diri di depan, tidak harus terlalu formal ketika bermuhammadiyah gitu ya. Jadi bukan halangan ketika dulu kata almarhum Bajios ulah asup kanapan atau ulah asup kana PKS gitu kan, anu teu sholat mah nah ulah sampai kayak gitu. Ada seperti itu asli. Terusnya jadi apa perang itu daerah situ saya sangat ingat itu apiman tara sholat jadi mau milih kanapan mau milih kana PKS gitu seperti itu. Jadi sedikit intervensi saja. Yang saya hormati Ketua PDM, yang saya hormati Ketua PDA, Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Jujur berkaitan dengan keberadaan saya di Lajismu, saya tersesat Pak Jaman, tersesat di jalan yang benar, insya Allah. Saya tersesat di jalan yang benar karena basically saya tadi itu kata Pak Dedi, saya adalah petani. Saya petani, kemudian sama dengan komisioner Basnas itu desertir Pak, desertir dari kontraktor, tapi kesal kuat tina kontraktor, mana bingung gitu kan. Akhirnya saya sering rawel gitu kan. Ini Pak Iwan Iswan seperti itu. Jadi kalau sekarang dulu mah identitas sampai Serambi Pak, ini mah kesal Basnas, jadi harus membiasakan diri gitu pakai sepatu kudu siga Aladin gitu kan, seperti itu ya. Sekedar terus saja. Baik Bapak Ibu, saya di sini juga selain tersesat gitu ya, saya harus sama-sama mengingatkan bahwa zakat kalau menurut saya bukan budaya, tetapi apa namanya ya, itu sudah menjadi rukun Islam ya, zakat. Jadi saya hanya mengingatkan saja di sini ada beberapa hal yang memang kita saling mengingatkan. Baik, kita 20 menit ya Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan Pak Abdi izin, soalnya ini panelis tadi tidak disebutkan oleh panitia, panelis dari kumaha gitu, jadi rada bingung ya. Jadi supaya dipotongnya lebih halus, oke. Politik identitas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dari pengertian zakat. Pengertian zakat, lanjut Pak Dedi, kemudian berkaitan dengan pengertian zakat, beberapa hal saya langsung saja karena ini waktunya 20 menit. Zakat berasal dari zakat. Nah, kenapa yang merah? Saya selalu mengingatkan kepada huruf yang berwarna merah. Prinsip zakat itu Bapak Ibu memberi ya, atau mendahulukan untuk memberi, karena ini akan menghasilkan produktivitas ya, produktivitas yang secara luar biasa. Maksudnya, jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada yang memang akan memberikan produktivitas yang luar biasa. Di antaranya Bapak Ibu bisa melihat ketika Lajismu memberikan
namanya kontribusi kepada yang wajib diberikan zakat itu mereka akan merasa terbantu ya. Memberikan kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal untuk membentukkan ketangguhan sosial. Jadi ketika kita memberikan zakat tentu kita akan menjadi suatu kebiasaan, Pak Ketua, betul ya. Jadi karena sudah terbiasa, jadi kita akan merasa terus-terusan ingin memberikan sesuatu. Jadi ketika kita tidak melakukan zakat fitrah misalnya sudah menjadi kebiasaan itu ya. Jadi kadang-kadang acan fitrah di mana bingung gitu kan ya, seperti itu. Jadi diharapkan melalui nanti lajismu di Pangandaran bisa seperti itu. Nah, secara fikih sunnah ada di Said Sabit ayat 5, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Lanjut. Jadi saya memberikan warna merah tadi. Nah ini ditunaikan diberikan pada golongan yang berhak asnaf ada 8 asnaf. Dan ini tidak berubah ya. Berbeda dengan pajak dan zakat seperti yang sekarang lagi viral itu. Kalau zakat itu untuk warga miskin, kalau pajak untuk orang kaya. Nah itu. Jadi dasarnya seperti ini. Jadi kalau zakat itu insya Allah ini sudah jelas gitu kan. Itu catatan buat dua Anda. Siap. Lanjut. Nah ini, saya ingin menekankan di sini zakat bukan paksaan. Jadi bukan lagi paksaan. Jadi ketika nanti di ujungnya ada pertanyaan, gua bilang kita harus bapak terus zakat naik gitu kan. Jadi ulah yang harus saya ganti. Siap. Zakat merupakan penyaluran dan pelatihan untuk mempertajam kehendak hati untuk selalu bersikap Rahman dan Rahim. Seperti ini. Jadi itu sudah ada dasar dari kita keinginan untuk memberi saudara. Nah itu dihalangi oleh sifat kikir. Orang keluar duit kagokir, yang bayar setoran ini, yang menghalangi kita membayar zakat. Seperti ini. Zakat merupakan suatu metode untuk membangun sekali lagi ya, membangun kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial kita akan selalu terasa dengan kita selalu memberi dan membayar zakat. Lanjut tadi. Ini. Jadi landasan zakat itu ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termasuk surat Rum ayat 39. Nah ini saya ingin menekankan tujuan hikmah dan keutamaan zakat. Berarti selamat baik. Nah ini tujuan zakat ya, Bapak Ibu bisa baca, membantu, kemudian membina, mengimbangi, menghilangkan, menghindarkan dan mencegah jurang memisah antara si kaya miskin hingga menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Ini jadi salah satu bentuk betapa zakat itu tujuan sangat mulia seperti ini. Jadi kita harus selalu ingat bahwa itu ketika ketika ada pencuri yang hanya mencuri untuk kebutuhan sehari-hari, itu karena kita yang diberikan keleluasaan harta kita tidak memberikan zakat seperti itu. Lanjut tadi. Nah, ada hikmahnya juga seperti ini. Jadi zakat itu yang pertama mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita selalu bersyukur dia tempatkan sebagai hikmah daripada zakat. Nah, terakhir merupakan manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong. Jadi jangan sampai seperti yang dari awal saya katakan bahwa prinsip zakat itu adalah memberi dan atau mendahulukan untuk memberi. Jadi ulawai nemblehkeun. Jadi ketika kita bermuhammadiyah lah geus aya menanggulangi ya gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang yang memberi pun ada ketidakleluasaan rezeki. Jadi ketika gak karena hayam tapi timbulnya tadi tidak bersyukuri dan tidak ikhlas. Lanjut. Nah ini keutamaan zakat adalah menumbuh suburkan pahala. Ini yang harus kita selalu ingat bahwa keutamaan zakat itu seperti ini.
memberikan berkat pada harta yang ditinggal. Jadi zakat itu salah satunya keutamaannya seperti ini. Lanjut Pak. Dipakai sadaya. Da di pernah buruk terus. Oke, gua di pasian Pak. Ayo nak, masih di pasar. 20 menit. Nah ini, jadi memang ada syaratnya zakat ya. Ini seperti syaratnya zakat, harus merdeka, berakil balik, berkecukupan, mampu secara finansial. Nanti Pak Muhtar saya kasih lebih efektif. Itu termasuk kalau saya memberikan materi termasuk zakat kepemimpinan, zakat leadership. Nah ini, saya ingin menekankan di sini ya. Zakat adalah menolong atau membantu orang lain merupakan investasi jangka panjang. Saya ingin menekankan di sini dalam rangka menanamkan benih-benih kepercayaan yang sangat dibutuhkan dalam suatu pergerakan, suatu aliansi atau suatu hubungan seperti ini. Dan tidak ada sinergi kepercayaan dan tidak ada kepercayaan tanpa kita sikap saling memberi. Jadi jangan dikatakan saya percaya Muhammadiyah, saya orang Muhammadiyah, tapi peduli kaum Muhammadiyah dalam pergerakannya. Seperti itu. Jadi otomatis ketika kita tidak memberikan sesuatu hal kepada Muhammadiyah, ulah yang bagi dari Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak akan memberikan apa-apa. Seperti ini. Berarti bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika kita sudah percaya ke Muhammadiyah, ayo kita selalu mensupport apapun bentuknya untuk keberlangsungan Muhammadiyah. Seperti ini. Nah ini dikaitkan dengan prinsip zakat akan menghasilkan rasa percaya dan menciptakan investasi keterbukaan dari kedua pihak. Jadi antara pemberi zakat dan penerima zakat seperti itu. Nah ini kalau rukun zakat secara sederhana yaitu niat, kemudian terdapat pemberi zakat, mujaki, terdapat penerima zakat atau mustahik, dan ada harta yang dizakatkan. Jadi Bapak Ibu silakan, seperti saya bilang kita sudah kalau berbicara zakat, saya sendiri sampai baca buku lagi yang gitu kan, tapi di antara yang dua ini saya yang paling pertama mempersiapkan panel ini gitu kan. Jadi ketika ditanya oleh Pak Muhtar siapa, saya nanti share ke grup Muhammadiyah. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.